suatu pengakuan akan Yesus Kristus. Mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dikatakan di sini tadi pada ayatnya yang ke-32, saya baca kembali. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sebelum jauh kita untuk mengingat kelahiran dalam masa-masa Natal, kita simak dulu juga syariat sampai di mana kita mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Saya tadok iman Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus adalah Bapakku, Allah. Selalu dulu tadokkan. Pangalualuat selalu Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus lah yang kita anggap sebagai Bapa kita, juru selamat kita. Tapi pertanyaannya, sampai di mana iman percaya kita sudah dalam pernyataan kita bahwa Dia adalah juru selamat kita? Hidup kita adalah hak Tuhan dan kita adalah ciptaan Tuhan. Sudahkah benar-benar dalam perasaan kita setulus-tulusnya mengatakan hidup kita adalah prioritas Tuhan? Orang belum ada kita bulakian rasa labui marah kita, artinya membawa solusi kita. Banyak kali perasaan kita boleh lausan dapat solusi, begini dapat solusi. Berarti sudah bertanda bahwa tidak kita menyerahkan prioritas Tuhan ada dalam hidup kita. Ada suatu kesaksian di luar negeri, di negeri India. Bisa masuk. Oh ya. Jadi mungkin kurang begitu mengambil kesaksian. Satu keluarga di desa terpencil di daerah India. Alahon dung belajar mendapat kepercayaan dan dalam hatinya menyatakan satu keluarga bahwa Tuhan Yesuslah yang benar-benar menjadi juru selamat. Mereka dalam keluarga ini ada 2 anak, berarti berangkat, suami istri dan 2 orang anak. Di dalam beradaptasi nasida di satu desa, alai pakunamai mula-mula dan apalagi perlahan nasi sekitar tetangga, tapi lama-lama ketahuan bahwa mereka mungkin ya ada beribadah keluarga di rumah, ada doa, ada ujian, sehingga ketahuan kepada tetangga bahwa mereka rupanya beda dari anutan yang sekampung itu. Mereka adalah pengikut Kristus. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Ada penyembahan, mereka bersukacita, mungkin di setiap malam atau setiap pagi ada acara renungan, sehingga ketahuan sama kita. Maka tetangga memberitahukan tentunya ke kepala desa. Lalu ketika didengarkan kepala desa laporan itu bahwa mereka beda, artinya ya gimana lah kan, mungkin di daerah itu nggak ada anutan seperti itu, mereka tidak terima. Lalu betapa marahnya sang kepala desa. Lalu kepala desa membuatkan suatu pengumuman untuk seluruh masyarakat desa pergi ke tanah lapang, dan seketika juga mereka menjemput satu keluarga yang bertobat tadi ya, yang pengikut Kristus tadi, Yesus itu, diarah ke tanah lapang. Apa yang terjadi waktu itu? Di sana sang kepala desa bertanya, "Hai kamu tolong jawab kami. Kalau kamu tidak berani meninggalkan Tuhanmu itu," karena tadinya udah tahu dia kan setelah diselidiki, rupanya kamu Tuhanmu Tuhan Yesus,
Kalau kamu masih mengikut itu, kamu akan kami bunuh. Dia katakan seperti itu. Lalu coba aja ya bayangkan Bapak Ibu, kalau kita diancam seperti itu, dia sudah disebut akan dibunuh. Betapa kagetnya seorang bapak. Tetapi seketika itu juga dia tetap dalam tenang, dan dia seketika dikarenai roh untuk tenang, dan dia malah bernyanyi. Dia malah bernyanyi. Apa yang dinyanyikan? Ketika dia mengalami pertobatan, dia sudah mengarang suatu lagu. Dan di saat itu juga dia pun, ketika tadi ancaman itu, sekarang jawab, kalau kamu masih bertahan, kamu akan dibunuh. Pertama anakmu. Lalu dia ingatlah ada lagu ciptaan sendiri. Pada saat dia menerima pertobatan itu di depan pendeta atau di depan majelis-majelis, lalu diingat itu, lalu itu yang dia lakukan. Apa yang dilakukan pada saat itu juga dia katakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Dah. Ketika itu, saat itu juga ditembak anak yang baik. Jadi, betapa mengharukan, betapa gemparnya pada saat itu juga anaknya ditembak dua-dua. Kemudian datang sampai kepala desa. Sekarang untuk istrimu, kalau kamu masih bertahan, jawab, atau ditembak istrimu. Dia enggak menjawab apa-apa, tetap juga bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri mengikut Yesus, walau sendiri mengikut Yesus, walau sendiri mengikut Yesus, ku tak gentar, ku tak gentar. Ditembak istrinya. Ditembak istrinya. Hancurlah sudah. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Ditanya lagi. Sekarang kamu tinggal sendirian. Mau hidup sendiri bersama dengan kami, atau kamu juga harus mati? Bernyanyi lagi dia. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Dah, tembak lagi dia. Selesai Bapak. Dia mengaku tadi dalam lagunya mengikut Yesus keputusan. Mati anak, mati istri, tak gentar mengikut Yesus keputusan. Kita sebentar lagi akan mengikuti Natal, perayaan Natal, kedatangan Tuhan Yesus Kristus lahir bagi umat kita. Sejak zaman dulu kita sudah ingatkan itu.
Sudah kita belajar terus bagaimana caranya mengikuti perayaan Natal. Yaitu untuk menginginkan betapa Allah begitu baik menurunkan anaknya lahir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat berdosa. Lalu penyelamat itu sudah hadir bagi kita. Seremonialkah yang selalu kita ikuti tiap hari Natal untuk mengatakan Engkau Tuhanku, terima. Tetapi ketika ada tantangan, adakah kita bertahan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dampak daripada kejadian tadi karena satu keluarga mati-mati, seluruh desa itu di hari-hari berikutnya rupanya ya Roh Kudus mengetuk hati pikiran sang kepala desa tadi yang mengimbau supaya membunuh dia. Tergerak hatinya, menyesal tentunya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, di saat-saat berikutnya dia membuat pengumuman ke seluruh desa untuk berkumpul kembali di tanah lapang tempat mereka mengeksekusi yang satu keluarga yang bertobat tadi. Pernyataan dia dikatakan, saudara-saudaraku, kemarin kejadian itu sangatlah kita sesalkan. Karena saya sudah melihat, itulah rupanya karakter seorang pengikut Yesus, mereka yang mati martir, menunjukkan bahwa juru selamat mereka sesuai dengan iman percaya mereka benar-benar Allah dipercaya untuk menjadi penyelamat, juru selamat mereka. Dan pengikut-pengikutnya menunjukkan bagaimana ketaatan dan bagaimana pengharapan mereka yang sungguh-sungguh merasa pasti yakin dan percaya, maka berani rela mati satu keluarga. Maka dengan ini saya lebih dulu saya akan menjadi pengikut Kristus, kata sang kepala desa. Bagi saudara-saudaraku semua semestinya percaya, semua percaya. Sentak mereka mengatakan percaya. Kenapa? Karena mereka melihat dari perilaku yang mati-mati tadi menunjukkan bahwa Allah mereka, Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh tidak diragukan untuk menata hidup ke hidup yang kekal. Kita juga sering mengatakan kan, hidup di dunia adalah sementara, tetapi kehidupan kekal itu yang kita kejar. Itu makanya mau kita beragama, itu makanya mau kita beribadah, untuk merapikan cara berpikir kita, bagaimana sebenarnya iman percaya kita. Sudahkah sungguh-sungguh sejati dan berpengharapan untuk mendapatkan kehidupan kekal kemudian setelah kehidupan dunia, kehidupan kedagingan, senang hidup-hidungan, awal belum lama, belum mati bah Nabi Muhammad. Kehidupan kekal lama, kan ini hidup mengalusi kan. Coba kau aja, jangankan belum mati kau, sedangkan tidur aja kau nggak tahu apa-apa, apalagi udah mati, benar-benar udah mati. Apalagi yang angan-anganmu untuk hidup kekal, kehidupan kedua. Ini hidup punya kadongan bersendal birokah. Jadi hidup dijamin kehidupan. So itu memang kita jadi tertarik di sini, mana nggak bisa setuju ya kata itu. Kalau kita memang tidak terbeban untuk meninggalkan pikiran-pikiran kedagingan, nah, nggak usah sibuk-sibuk lagi kita. Ini merayakan Natal mulai dari anak-anak, tanggung jawab orang tua besar sekali. Pakaiannya segala macam, persiapan Natal anak-anak disuruh seragam. Seragamnya sedia. Sedangkan pakaian umumnya maupun baru sudah. Nah, jadi jangan hanya untuk menyenangkan semata
tapi maknanya mari kita tekankan, kita jelaskan dengan anak-anak kita. Karena kita pera, ya, ini ya, kamu itu mah tidak cukup tidak julu. Karena mudah-mudahan non, nang kurang benar do penanamkan ni opuk tanah julu tu orang tua tadi orang tua tadi kita, nggak bisa menok kita, suam-suam kuku nama haposnya. Buktinya apa? Benar suam-suam kuku mana siapa? Mulai ada kok masalah. Orangnya belum detektor. Mulai tadi ya, setu kan, setu. Lari hampir, mardandi. Lalu terbawa-bawa di sebagai sifat di masa di mana-mana ada pertemuan, di mana-mana ada masalah. Mulai kita ulun mardandi. Apalagi di punguan. Punguan tahu mah punguan na sangat memang butuh roha na sejuk. Alanya apa? Hubungan di Batam, marga. Apalagi dia jejol, baru kita hubungan to, hubungan nenggolan no. Nenggolin na, tak sa gol. Sa nenggolin na. Tidak kalah hidup kiasan na, ay perlu katanggung dua lahon, tapi kos ini dalo. Ini marga nasi, kan nomor guru dong memang kan. Alatnya bisa saja kan kita ambil hikmana. Jadi unak kita tuh saya bersikap tidak jelas. Tidak sampai diakhiri dengan titik, cek koma. Itu kan nainggol, tak gol, nainggol. Jadi mari kita belajar semakin bagus kita percaya kita asa anggiat nian darida perbuena limobi di Boparata bertanggung tanggung jawab kita kepada Boparata itu jawab saya karena kin yang sadar kita nang kurang akal udara kok bukan ada juluan kita tidak sedar si kurang waduh tuh sona asal mati musuh masih sekolah minggu ada musuh bapak dari suruh sekolah minggu tapi mana ada lawan minggu di musuh itu tenang kalian gue masa kini salah kalian gue tangan dong biar ama disuruh anak pernah marah sekolah minggu tapi mana dan mana itu tak ada lagi itu sudah ada perubahan memang tapi perubahan itu mari kita usahakan bila perlu drastis untuk melopel perubahan. Tak ada salahnya kita langsung berubah menjadi baik. Nah, yang diminta kebenaran di sore hari ini adalah kesungguhan kita mengikut Tuhan, tidak setengah-tengah, tidak seorang-seorang. Betul saja dari kasih tadi ini ayat yang bola dong. Nah, dari konsepiyot Bulidok, kamar haposnya kita jam susun tubuh. Ada yang binato orang lebih ijeta sudah. Ada yang namang ingat, di mana tertulis bahwa kita nggak boleh terima susun tubuh. Kalau ada dimuntahkan dong, tersedia nggak tidak boleh. Jadi KBPR main, boleh dong mengingat, asal dibunuhin, kan? Salinai boleh dong manutun, asal butuh. Kalau nak KBPR itu kita nondalat, tapi macam di tahun nak tadoman, kapal satu nak kahar untuk tadoman. Unang si Tarok pun Mars hapos siya na tubuhan. Wala mga guli kita kan. Kita suruh pada Tarok itu. Tapi fakta boto di dia tersulat. Asal pakas ni nasilat no kita sepabot tadi. Nah, jadi di Majolo saat ni jamitat tadi budarion tubuh kita hapos siyaon unang alangolong nyatakan satu keluarga tadi berani mati-mati mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Kita, pendapat kita yang coba kita tanya. Mereka karena sudah rela seperti itu, seturut dengan kepercayaan kita, karena kita sudah belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah mereka yang seperti itu diterima? Dan sudahkah yang seperti itu menerima hidup yang kekal? Usul-usul may asal asa buhay taulahon narito di asa tarida buhay ng solusyon po kita percaya kepada Yesus. Asa unang marisuang natatagang taksanili may karayahon 5 keselamatan adalah duli 5 Yesus si kedua. Amin.